semua manusia terlahir merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi adalah roh hak asasi manusia. Selaras tema Hari HAM Sedunia tahun 2021, Equality, Reducing Inequalities, Advancing Human Rights, pemerintah Indonesia melalui Ditjen HAM hadir untuk memenuhi prinsip tersebut bagi setiap orang, terutama kelompok masyarakat rentan. Selama hampir 2 tahun pandemi COVID-19, Ditjen HAM terus berupaya mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan kemajuan hak asasi manusia atau lebih dikenal dengan P5HAM. Kegiatan pemajuan HAM didesain berpedoman pada instrumen HAM yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, Direktorat Instrumen HAM telah menyusun kajian atas perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kajian perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta perubahan Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM. Direktorat Instrumen HAM telah menyampaikan 18 rekomendasi analisis perda yang patut diduga intoleran dan diskriminatif untuk diubah atau dicabut, dan menerbitkan buku panduan teknis tentang materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya meminimalisir peraturan perundang-undangan yang tidak berperspektif HAM. Direktorat Instrumen HAM telah menyelesaikan 5 tugas penyusunan pelaporan implementasi instrumen HAM internasional, yaitu ICCPR, ICESGR, CRPD, CEDAW, dan CRC, serta mengikuti dialog konstruktif CEDAW dengan Dewan HAM PBB. Direktorat Instrumen HAM memimpin pembentukan Pokja, mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental. Instrumen HAM dan pengetahuan HAM didiseminasikan oleh Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM sebagai upaya peningkatan kesadaran HAM bagi pemerintah dan masyarakat, serta unsur masyarakat demi terwujudnya ketertiban sosial dan hukum dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Program unggulan yang digelorakan Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM saat ini adalah pelayanan publik berbasis HAM, guna mendorong UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar memperhatikan sarana prasarana dan pelayanan yang berbasis HAM, sehingga dapat diakses oleh siapapun, termasuk bagi kelompok masyarakat rentan. Tidak hanya pelayanan publik internal Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM juga menggelorakan program ini bagi pemerintah daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Untuk mengembangkan kapasitas mental dan spiritual, Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM melakukan kegiatan Ngobras yang merupakan sebuah forum diskusi ASN Ditjen HAM dengan tema aktual yang menarik setiap bulannya. Ditjen HAM melalui Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat hadir lebih dekat dengan masyarakat untuk melayani pengaduan dugaan pelanggaran HAM dengan terbentuknya 764 posyan Kommas hingga Desember 2021. Selaras dengan revolusi industri 4.0, Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat menyediakan ruang pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online yang dapat diakses dimanapun oleh siapapun melalui aplikasi Simas HAM berbasis Android dan website. Hal ini berdampak terhadap peningkatan jumlah dan ragam tematik pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Dalam 2 tahun terakhir, Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat berperan dalam upaya pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat secara non-judisial, khususnya pada peristiwa Talang Sari Lampung Timur yang terjadi pada tahun 1989 silam. Upaya pemulihan yang dilakukan bersifat individual maupun komunal. Salah satunya adalah pemulihan hak pensiun ASN kepada Saudara Amir yang menjadi salah satu korban peristiwa Talang Sari Lampung Timur. Dan nanti semoga tetap kami komitmen apa yang diamanatkan Pak Bupati membantu jalannya pemerintahan khususnya Lampung Timur. Untuk memperluas dan memperkuat P5HAM melalui Direktorat Kerjasama HAM, Ditjen HAM
membangun kerjasama dengan berbagai mitra strategis, meliputi kementerian, lembaga, pemerintah daerah melalui program Kota Kabupaten Peduli HAM, lembaga sosial masyarakat, perguruan tinggi, akademisi, korporasi, dan beberapa mitra internasional. Hingga saat ini, Direktorat Kerjasama HAM konsisten mendorong pemajuan HAM di Indonesia melalui penyusunan aksi HAM yang berfokus pada kelompok sasaran utama, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM yang kini telah memasuki generasi kelima. Hal ini merupakan pilar dasar dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan P5 HAM untuk mewujudkan bangsa yang beradab, tangguh, dan maju. Seluruh informasi terkait hak asasi manusia dan kegiatan Ditjen HAM dapat diakses masyarakat luas melalui berbagai media informasi HAM yang dihadirkan oleh Direktorat Informasi HAM secara mutakhir, edukatif, menarik, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat dapat mengakses laman ham.go.id atau media sosial YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter dengan akun @ditjenham. Setiap tahunnya, Ditjen HAM menerbitkan majalah mediasi yang mengusung tema aktual serta berbagai bahan informasi yang dapat memperkaya pengetahuan. Pustaka HAM Indonesia Digital dan JDIH Ditjen HAM menjadi akses yang dapat diandalkan sebagai sarana pembelajaran online, mengeksplorasi serta menyajikan informasi dan pengetahuan aktual hak asasi manusia secara global. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Ditjen HAM didukung penuh oleh Sekretariat Ditjen HAM secara terprogram melalui fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun untuk mendukung implementasi P5 HAM. Ditjen HAM hadir bagi kemanusiaan. Selamat Hari HAM Sedunia ke-73, Reducing Inequalities, Advancing Human Rights.